Hi guys, it's me, Fadlan. This video serves as a continuation of my latest webinar in collaboration with Department of Architecture Universitas Indonesia. In this video, I'm going to share my perspective regarding architecture and representation that will mainly focus on two softwares. The first one is Rhinoceros 3D, a 3D modeling software, and the second one is Grasshopper, a generative modeling interface plugin for Rhinoceros 3D. As the title states, this whole webinar will be talking about using 3D modeling software to represent your ideas. This webinar will be conducted in Bahasa Indonesia, so for those of you who are having trouble or didn't understand Bahasa Indonesia, please turn on the CC button to activate the English subtitle. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. What is 3D modeling anyway? Apa sih 3D modeling itu? Disunting dari Wikipedia, 3D modeling merupakan proses pembentukan model komputer dari suatu bentuk objek. Nah, misalkan teman-teman agak bingung nih mencerna itu. Jadi, contoh lah, teman-teman mungkin punya kardus di rumah ya. Terus teman-teman mau mencoba untuk meng-create kardus itu secara digital nih di komputer. Nah, proses tersebut, proses teman-teman menggambarkan atau proses pembentukan benda tersebut, proses pembentukan kardus tersebut, itu dinamakan 3D modeling, seperti itu. Nah, dua sumber model 3D yang paling umum, ya, jadi common source of 3D models nih, itu biasanya berasal dari seniman atau insinyur, teman-teman. Dengan beberapa jenis alat pemodelan 3D. Di mana mereka berdua nih, artis atau engineer ini, itu mempunyai cara-caranya sendiri untuk membentuk model yang objek yang ada di nyata ke dalam komputer, teman-teman. Jadi ada yang melakukan proses 3D modeling ini secara prosedural, dan ada juga yang menggunakan physical simulation atau simulasi fisik gitu. Nah, biar nggak tambah bingung, coba kita next slide. Oke, jadi yang pertama itu ada namanya procedurally architecture 3D modeling workflow gitu. Jadi yang pertama ini yang secara prosedur, teman-teman ya. Dan ini konteksnya dalam arsitektur. Jadi sebelah kiri itu ada sebuah rumah nyata, teman-teman, rumah yang udah terbangun gitu. Dan sebelah kiri adalah anggap aja ini 3D model dari rumah yang udah terbangun, seperti itu. Jadi, secara prosedur, untuk membentuk rumah tersebut secara digital di komputer, teman-teman harus mengukur secara manual gitu. Mengukur secara manual sehingga teman-teman punya data nih, kayak oke, ternyata jendela itu 4 meter loh. Atau tinggi dari floor to floor-nya 5 meter loh. Gitu. Nah, data yang teman-teman dapatkan nantinya akan diinput ke dalam 3D modeling software untuk membentuk sebuah 3D representational model. Seperti itu. Jadi ini secara prosedural dan konteksnya arsitektur. Jadi teman-teman memang harus mengukur sendiri gitu ya, sehingga teman-teman punya datanya. Nah, lain halnya dengan yang tadi saya sebut sebagai physical simulation gitu ya. Nah, di physical simulation ini itu teman-teman itu, kalau teman-teman lihat ya di bagian sebelah kanan itu ada manusia ya, ada orang yang di tubuhnya itu diberikan namanya reseptor gitu, penanda-penanda ini reseptor, di mana apapun yang si manusia ini lakukan, entah dia berlari atau dia berjalan, nah reseptor ini akan memberikan sebuah koordinat nih di dalam komputer, di dalam aplikasi 3D modeling. Nah, koordinat ini nantinya akan membentuk representasi dari tubuhnya yang nantinya akan dibuat sebagai 3D model gitu. Jadi kayak dari manusia nih tiba-tiba jadi robot seperti itu, atau jadi naga segala macam. Nah, ini secara simulasi ya teman-teman workflow-nya. Gitu. Nah,
biar kita sama-sama menyamakan bahasa kita ya, untuk market, fast, ataupun kerajinan-kerajinan yang dibuat secara manual, kita akan selanjutnya bilang dia sebagai physical modeling gitu. Jadi biar teman-teman nggak salah paham antara 3D model dengan 3D model yang teman-teman biasa lakukan saat ini ya. Gitu. Jadi membuat market itu sekarang kita bilangnya physical modeling bukan 3D modeling. Nah, melanjuti definisi saya terhadap 3D modeling sebelumnya. Selain itu 3D modeling juga dapat diartikan sebagai 3D computer graphics or three-dimensional computer graphics yang dimana grafik ini ya, graphics ini itu menggunakan teknik representasi 3 dimensi dari data-data geometris. Tuh. Nah, seringkali data-data geometris ini itu berhubungan dengan Cartesians, di mana data-data ini nantinya akan dibaca dan dikalkulasi oleh 3D software dan ditampilkan sebagai 3D representation image in real time. Gitu. Nah, pastinya teman-teman bingung nih, apa sih Cartesians, apa sih geometric data? Oke, kita lanjut dulu. Nah, di layar teman-teman sekarang ada 2 gambar. Di sebelah kanan itu ada gambar, kita anggap aja itu sebagai kardus ya, kardus yang teman-teman punya di rumah gitu. Nah, gimana sih cara kita bagaimana cara kita menggambarkan, bagaimana cara kita merepresentasikan kardus ini secara digital di 3D modeling software gitu. Nah, disinilah peran Cartesians, teman-teman. Jadi, Cartesians merupakan three-dimensional coordinate system, gitu ya. Jadi, Cartesian itu merupakan sebuah sistem koordinat 3 dimensi, di mana Cartesian ini dia tuh memerlukan yang namanya titik awal, teman-teman, atau origin. Nah, origin itu dilambangkan oleh O, gitu. Dan Cartesian ini mempunyai 3 sumbu. Ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi saat teman-teman mau merepresentasikan kardus ini di dalam sebuah 3D modeling software, nah, fungsi Cartesian ini tuh untuk menunjukkan berapa sih besarnya kardus ini gitu. Oke, dia di titik mana sih mulainya gitu. Nah, Cartesian ini berguna banget teman-teman gitu untuk menggambarkan ini dalam 3D modeling software. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3D modeling software gitu. Dan lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan tentang ya, aplikasi yang sering digunakan gitu, aplikasi 3D modeling software yang sering digunakan. Saya percaya bahwasanya kalian sebagai aspiring future architects or aspiring future designers, pastinya kalian punya pengetahuan, pastinya kalian sudah mengenal secara garis besar tentang perangkat lunak pemodelan 3D atau 3D modeling softwares. Dan di sini saya akan hanya menampilkan beberapa software 3D modeling yang mungkin juga kalian sudah tahu seperti itu. Jadi ada SketchUp dari Trimble, ada SketchUp dari Trimble, ada Rhinoceros dari McNeil, ada AutoCAD dari Autodesk, ada Revit dari Autodesk, dan banyak lagi ya, ada Blender, Maya 3D, ada Archicad, segala macam. Nah, sejatinya ya ini hanya sebagian gitu dari banyaknya 3D modeling softwares yang mungkin digunakan dalam praktik berarsitektur, berdesain, ataupun dalam industri ya. Dan masing-masing dari aplikasi ini tuh menyajikan fitur yang berbeda, tetapi tujuannya sama gitu. Jadi walaupun yang satu fiturnya A, satu B, satu C, tapi tujuannya tuh sama goals-nya gitu. Yaitu merepresentasikan ide desain atau to represent the design ideas. Nah, yang teman-teman perlu ingat, it's not the application that speaks for your design. Bukan aplikasi yang berbicara tentang desain Anda. Gitu. Tetapi Andalah sebagai desainer yang perlu mengetahui cara mengkomunikasikan desain Anda melalui aplikasi 3D modeling. Berhubung kita sudah melihat tentang
banyaknya aplikasi 3D modeling gitu, telah mengetahui fitur-fiturnya dan sebenarnya untuk apa sih 3D modeling software gitu, atau untuk apa sih 3D modeling. Nah sekarang saya akan berbicara tentang kesalahpahaman umum tentang aplikasi pemodelan 3D gitu. Jadi ini saya rangkum dari ya beberapa tahun ini saya melihat uh, gimana sih apa ya viewpoint para future aspiring architect dan future aspiring designer ini regarding to the 3D modeling software seperti itu. Jadi mungkin yang pertama itu banyak dari uh, mereka gitu, banyak dari para aspiring designer dan architect ini tuh merasa bahwasanya oke, saya tidak dapat membuat bentuk ini nih di aplikasi X. Jadi saya perlu mempelajari aplikasi Z untuk bisa membuat bentuk ini. Padahal itu hanya akan membuang waktu Anda gitu untuk mempelajari software baru, untuk mempelajari perangkat lunak baru, tanpa memiliki alasan kuat mengapa sebenarnya saya harus mempelajarinya gitu. Kenapa sih perlu alasan kuat gitu? Oke, kalau cuma untuk masalah form, sebagian besar aplikasi 3D modeling itu memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi, saat kalian tidak bisa membuat bentuk itu di aplikasi tersebut, itu bukan berarti aplikasinya yang salah gitu. Tapi kalian belum menemukan cara untuk membuat bentuk tersebut di aplikasi tersebut. Gitu. Nah, yang kedua ini statement yang sering kali disebutkan oleh orang-orang yang ingin belajar Rhino gitu. I want to create a parametric model. Saya ingin membuat sebuah model parametrik. Saya pikir saya tidak bisa melakukannya nih di aplikasi X. Tuh. Sekali lagi, sebagian besar software 3D modeling itu dilengkapi dengan kemampuan untuk scripting, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau bingung ya, nah kenapa sih perlu scripting dalam parametric modeling gitu? Jadi parametric modeling ini merupakan sebuah mathematical design which includes a degree of possibilities as parameter gitu. Jadi karena parametric modeling ini merupakan sebuah desain matematikal, gitu, dia perlu scripting gitu. Ya semacam coding-coding gitulah. Dan nggak cuma di Rhino yang bisa scripting. Di SketchUp teman-teman bisa scripting menggunakan Ruby. Ya. Di Revit punya namanya Revit Script kalau nggak salah. 3D Max punya namanya Max Script gitu. Even di Rhino kita juga punya namanya Rhino Script gitu. Jadi ya hampir di semua aplikasi 3D design, 3D modeling software itu punya scripting, fitur scripting. Jadi nggak harus belajar Rhino. Oke, yang terakhir mungkin statementnya agak sama dengan yang pertama ya. I can't create the design that I want in this X application. Saya tidak dapat membuat desain yang saya inginkan di aplikasi X ini. Gitu. Nah, itulah mengapa Anda perlu mempelajarinya gitu. Dan mempelajari di sini itu yang saya maksud adalah coba pahami alur kerjanya terlebih dahulu daripada hanya mengikuti tutorial tanpa mengetahui tujuannya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, sekarang kita masuk ke poin pentingnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang rhinoceros. Gitu. Rhinoceros atau badak lah ya bahasa Indonesianya. Nah, sebenarnya apa sih rhinoceros? Oke, jadi sebenarnya rhinoceros itu sama seperti 3D modeling software lainnya yang ya bisa membuat, mengedit, menganalisis, mendokumentasikan, merender, menganimasikan model 3D. Nah, cuma bedanya di dalam rhinoceros, aplikasi rhinoceros itu lebih fokus dalam menghasilkan sebuah model representasi yang akurat secara matematika gitu. Yang disebut sebagai NURBS, NURBS gitu. Jadi bedanya di situ teman-teman ya. Jadi Rhino ini fokusnya adalah menghasilkan sebuah model yang tepat gitu, yang tepat, yang pasti, yang akurat gitu, yang tepat, yang pasti, yang akurat dari NURBS model, NURBS model atau mathematical model. Di mana NURBS model ini itu terdiri dari curves, surface, solids, point clouds, and polygon masses. Ya gitu. Jadi
NURBS itu tuh oh gini, kalau teman-teman paham di SketchUp, teman-teman taunya ada garis sama bidang kan. Oke. Di Rhino itu lebih precise gitu. Dia memakai namanya NURBS. Dimana NURBS ini isinya ada curves, surface, solids, points, and masses. Nantinya akan lebih lanjut saya jelaskan. Terus di Rhino itu tidak ada limitasi terhadap kompleksitas, terhadap derajat atau ukuran. Jadi memang benar-benar sebebas itu, gitu ya. Nah, karena kita udah menyinggung tentang NURBS, gitu. Jadi NURBS itu apa sih sebenarnya? Jadi NURBS itu abbreviation dari Non-Uniform Rational B-Splines. Atau sebuah representasi matematika dari 3D geometri yang secara akurat dapat menjelaskan berbagai bentuk dari cuman garis sederhana ataupun lingkaran atau lengkungan bahkan sampai ke 3D model yang kompleks gitu kayak organic freeform dari surface atau solid gitu. Nah, karena fleksibilitas dan akurasinya ini, NURBS model ini bisa digunakan di segala proses dari mulai ilustrasi, rendering, animasi sampai manufacturing gitu. Nah, manufacturing sampai dalam artian teman-teman bisa langsung apa ya? Ya dibangun lah tuh si NURBS model ini. Sesimpel 3D printing. Oke, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Kenapa harus rhinoceros gitu? Kenapa sih saya harus belajar rhinoceros gitu? Hmm, um, mungkin ini pandangan pribadi saya ya, tapi ya mungkin teman-teman juga punya pandangan pribadi yang lain, tapi ini menurut saya. Pertama karena rhinoceros ini punya interface yang sangat konstruktif sih. Kalau dari saya ya. Kenapa bisa begitu? Karena di Rhino kita itu bekerja menggunakan NURBS atau ya precise mathematical model. Dan dengan begitu, kita akan selalu bermain dengan angka, koordinat, ya kan? Hal-hal yang pasti. Maka dari itu, interface-nya pun dibuat sekonstruktif mungkin, sedetail mungkin untuk penggunanya dapat menggunakan secara tepat sasaran gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini interface Rhino di sebelah kiri ini. Jadi nomor satu itu adalah menu barnya. Jadi di menu bar ini itu dibagi berdasarkan command function yang ada di Rhino gitu ya. Jadi ada curve, surface, solid, mass, dimension, transform, tools, dan bla 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 lainnya. Terus di nomor 2, nah kotak ini namanya adalah history window gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu Rhino, cara menggunakan Rhino itu hampir sama dengan CAD ya. Di CAD teman-teman kalau misalkan teman-teman mau buat rectangle, teman-teman harus di-type kan ya, diketik rect gitu. Enter gitu. Nah, sama di Rhino juga kita menggunakan namanya command prompt. Jadi command prompt ini teman-teman penggunaannya ya typing gitu. Teman-teman type command-nya atau teman-teman type options-nya seperti itu. Semua di typing. Nah, saat teman-teman sudah menggunakan command, nah, history dari command tersebut, history dari prompt tersebut akan dimunculkan di sini teman-teman. Ini namanya history window gitu. Kayak di sini kan teman-teman nih, teman-teman lihat dia baru saja orang ini nih, gitu ya, baru saja menggunakan command polyline gitu. Makanya akhirnya muncul nih command polyline gitu. Ini history window. Di bawahnya nomor 3, ini namanya command prompt teman-teman. Tempat teman-teman mengetik komennya, mengetik prompt-nya gitu. Nomor 4 ini toolbar. Oke, ya sebenarnya kenapa sih ada toolbar juga? Bukannya ya udah nggak usah ada gitu, karena udah ada command prompt. Oh tetap aja teman-teman gitu. Biar teman-teman nggak bingung, misalkan teman-teman mau bikin polyline, selain teman-teman bisa typing, teman-teman bisa klik nih di icon ini, icon polyline gitu. Jadi toolbar ini dia juga apa ya? Juga merupakan sebuah command gitu, command prompt, tapi direpresentasikan melalui graphical icons gitu. Nah, terus yang gede ini nih, ini namanya viewports gitu. Jadi viewports ini mendisplay pekerjaan teman-teman di Rhino gitu. Jadi secara default, secara ya defaultnya itu ada 4 viewports teman-teman. Jadi ini adalah view dari top, dari atas. Ini perspective view. Ini view dari right. Ini view dari front gitu. Jadi Rhino kita dalam melihat model di Rhino tuh kita melihatnya dari 4 sisi teman-teman. Beda ya sama SketchUp, kan SketchUp secara default dia perspektif kan ya. Secara default itu dia 2D
uh, two dots perspektif. Kalau di Rhino dia ada 4 viewports untuk teman-teman lihat gitu. Terus di nomor 6 ini ada panels. Nah, di panels ini tuh berisi tentang model properties, layer properties, material properties, render properties gitu. Semuanya di sini nih. Nah, di bawah teman-teman nomor 7, nah ini yang beda ya, bedanya Rhino dengan aplikasi di modeling software yang lain lah. Dia punya namanya status bar. Gitu. Kalau teman-teman nggak lupa gitu ya, di awal kan saya ada bilang bahwasanya 3D modeling ini kan sejatinya itu menggunakan Cartesian models ya, Cartesian mathematical function itu menggunakan sistem koordinat gitu dalam pembuatan 3D modeling ya, menggunakan sistem koordinat. Nah, di Rhino ini ditunjukkan di bawah sini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bikin suatu model, nanti tunjukin nih, oke dia secara X tuh di mana ya, secara Y tuh di koordinat mana, secara Z itu di koordinat mana, seperti itu. Jadi emang di Rhino ini benar-benar menggunakan secara literal ya, Cartesian coordinate system. Oke, kita lanjut ke model creation. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di Rhino itu merepresentasikan NURBS, NURBS, yang dimana ada beberapa jenis model, ada curve, surface, solids, dan segala macamnya. Nah, ini langsung kita skimming aja teman-teman. Jadi di model creation di Rhino itu ada namanya points. Nah, ini points teman-teman, ya. Ada yang namanya curve, gitu. Ini curve, ya. Ada yang surface, ini surface, ada solids, ini solids, dan ada yang namanya masses. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada yang bingung kali ya dengan masses. Jadi, bedanya masses sama solid itu, kalau di masses itu suatu bidang nantinya saat dibikin menjadi sebuah mesh, dia akan akan terbentuk dari segitiga ataupun segi empat, teman-teman. Jadi kayak gini ya. Jadi bidang itu nggak terbangun hanya sebagai bidang gitu, tapi bidang ini terbangun dari segitiga atau segi empat yang membentuk sebuah bidang yang seamless kayak gitu. Ini yang agak beda dibandingkan dengan 3D model yang lain karena dia pakai mesh. Oke, selain itu kelebihan Rhino mungkin ya. Ya mungkin sih, tapi pasti sebenarnya. Jadi kelebihan Rhino itu adalah Rhino itu memberikan memberikan range of compatibility yang sangat besar sih, sangat banyak terhadap software-software yang lain gitu. Kalau teman-teman lihat, Rhino ini bisa masuk langsung ke CAD, ke IGS, STEP, ke DirectX, VBX, OBJ, AI, CSV, ya banyak banget TIFF, bahkan menggunakan plugin yang bernama Visual Art, Rhino itu bisa di-save sebagai format BIM. Jadi, teman-teman nggak perlu lagi untuk menggunakan Archicad ataupun Revit ya, ataupun lupa namanya. Intinya, teman-teman nggak perlu lagi menggunakan software BIM yang well-known atau konvensional. Teman-teman bisa kerjain di Rhino full, dan itu udah menjadi file BIM. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung hajar aja di aplikasinya. Jadi sekarang saya mau tunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasi Rhino ya. Simple sebenarnya. Sekarang kita coba untuk buat con. Oke, let's say kita mau buat con lah. Kita akan mulai lewat command ya. Jadi kita klik command prompt-nya, terus kita tulis con. Right? Enter. Nah, sekarang kemudian kita nih, ingat teman-teman ya, di Rhino ada 4 viewports. Ada top, front, right, perspective. Ya. Karena kita mau buat con, berarti kita harus buat dasar dari connya dulu kan, yaitu lingkaran. Kita bikin dari top viewport. Nah, lihat ya teman-teman ya, pas kita bikin di top viewport, semuanya gerak tuh. Dari perspektif, dari front, dari right, kan kita bikin kira-kira seginilah. Oke. Nah, setelah kita bikin base-nya, lalu apa yang akan kita buat? Ketinggiannya dong, karena kan sebuah con tuh ada sisi lancipnya di atas kan. Nah, kita nggak mungkin bikin lewat top, karena kita nggak bisa ngeliat nih tingginya seberapa. Kita bisa pindah ke viewport yang front. Nah, setinggi ini kira-kira, atau setinggi ini. Bebas sih, segini kali ya. Oke, kan kita tentuin nih kita mau berapa topnya. Nah, teman-teman bisa ngasal kayak gini nih, type jelas, atau teman-teman bisa melakukan typing. Langsung aja ketik, kira-kira berapa tingginya. Oke, let's say tingginya mungkin 10 meter kali ya. 10. Enter. Damn. Udah jadi deh nih. Con. Gitu.
Melihat ya, ini secara perspektif. Tuh. Ini secara right, dari sisi kanan, dari sisi depan, segala macam. Nah, pasti muncul pertanyaan dong, kok jadinya begini sih, nggak kayak sebuah bidang tiga dimensi gitu. Kenapa jadi kayak wireframe gini ya? Oke, itu cuma masalah view the way Rhino render it aja sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat dia sebagai bidang, sebagai sebuah volume atau sebuah bidang, teman-teman tinggal klik nama ini, klik kanan nama ini, ya. Nah, sekarang viewpoint-nya nih wireframe kan, dirubah aja teman-teman jadi shaded. Tada, tuh kan. Nah, sekarang pasti teman-teman bingung nih. Oke, sekarang gimana ya cara biar sebesar viewport ini cuma menampilkan perspektif aja gitu? Oh, bisa. Klik dua kali namanya. Nah, jadinya cuma tinggal perspektif tok kan. Kalau mau balik ke yang 4 tadi, klik dua kali lagi. Nah, gitu. Sekarang kita mau bikin semuanya menampilkan shaded. Udah, klik kanan, shaded, klik kanan, shaded, klik kanan, shaded. Tuh. Ya, semua jelas tuh. Oke, sekarang kita hapus. Sekarang kita bikin lagi cone, tapi instead menggunakan command prompt, kita cari ikonnya ya, icon cone. Oke. Sekarang kita harus mikir nih, cone itu apa ya? Cone itu bidang 3 dimensi kan. Dia solid 3 dimensi. Oke, sekarang kita cari icon solid. Nah, ini icon solid. Kita klik kanan. Nah, ini cone kan. Kita klik kiri, ulang lagi segini, terus ketinggiannya semuanya segini. Nah, the same ya. Jadi, teman-teman bisa bikin via command prompt, diketik di sini, ataupun cari ikonnya, seperti itu. Oke, di video ini saya akan mendemonstrasikan secara langsung macam-macam model creation di Rhino. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Jadi, model creation di Rhino itu yang pertama ada yang namanya point. Oke, jadi point itu ini point nih. Ini point ya. Bisa diklik gitu. Jadi point itu sebenarnya adalah sebuah single object yang memberikan mark di ruang 3D gitu ya. Itu point. Jadi point ini merupakan objek paling simple, objek paling dasar dari Rhino. Point bisa ditaruh di mana aja. Contoh ya, kita klik di sini, point ada di sini, di sini, di sini. Ini secara top ya, secara di sini satu lagi. Secara right, di perspektif kita ngasal nih. Tuh. Nah, tuh, jadi point ini tuh bisa ditaruh di mana aja tuh, sejauh-jauh itu, setinggi-tinggi ini, itu semua point. Tuh. Jadi ini point semua ya. Nah, seringkali point itu digunakan sebagai placeholder gitu di Rhino. Nah, ini point tuh ya. Tuh. Jadi bebas banget point, kita bisa taruh dia di koordinat mana aja, di X, Y, Z berapa, tuh bebas. Oke. Selanjutnya ada yang namanya curve gitu. Nah, curve itu mana sih? Curve-nya ini nih, curve nih. Set. Nah, ini curve ya. Kalau kita klik kanan, nah tuh banyak tuh jenisnya curve. Kita ambil yang dasar aja deh, curve dasar gitu ya. Jadi curve ini tuh mungkin perbandingannya seperti apa ya? Seperti kawat kali ya. Jadi curve ini tuh dia bisa lurus. Kita lihat secara top ya. Ini bisa lurus gitu. Atau bisa juga kayak lentur-lentur gitu. Nah, kayak gini ya, curve. Tuh. Dia juga bisa terbuka kayak gini. Atau kita bikin curve yang tertutup. Nah, kayak gitu. Ya. Terus, curve ini sama seperti tadi kita point ya. Dia bisa kita bikin dari segi top atau dari front misalkan. Jadi ntar jadinya malah vertikal ke atas curve-nya. Tuh, jadinya malah vertikal kan. Jadi yang kita bikin secara top dia jadinya ya tampak atas ya, jadi datar nih secara horizontal. Yang ini kita bikin dari front, jadinya malah vertikal. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan bikin surface, gitu ya. Jadi surface ini tuh ya anggapannya seperti bidang 2D yang bisa apa ya, yang bisa bentuknya rigid kayak kotak
lingkaran, segitiga, ataupun bentuk-bentuk yang freeform gitu ya. Nah, surface ini itu dia tuh ada banyak jenisnya. Mungkin kita ambil surface yang paling dasar dulu kali ya. Kita bisa klik nih tombol surface ya. Nah, ini surface nih. Tuh, surface kayak gini ya. Nah, ini kan bentuknya bentuk rigid nih surface-nya. Bisa juga kita bikin surface dari curve sebenarnya. Misalkan kita punya curve seperti ini ya. Gitu. Nah, terus kita mau bikin curve ini menjadi surface seperti dia gitu. Menjadi bidang yang ada surface-nya gitu ya. Kan nggak ada nih, ini cuma curve doang nih. Caranya gimana ya? Itu gampang sih teman-teman. Kita bisa klik lagi nih si icon surface. Terus kita bisa pakai banyak hal sih. Bisa surface from network of curve, bisa di loft, bisa di surface from 2, 3, or 4 edges curve, ataupun patch. Kita coba satu-satu ya. Kita coba pakai patch. Tinggal klik aja nih curve-nya yang mana, di enter. Kita oke. Nah, jadi sekarang dia punya nih, punya surface sekarang gitu ya. Ini pakai patch namanya. Sekarang kita buat lagi aja curve-nya. Sekarang saya punya curve seperti ini ya. Terus cara membuat dia sebagai sebuah surface selain di patch, kita juga bisa menggunakan yang namanya surface from planar curves ya. Kita klik aja nih. Terus ditanya select planar curve to build surface. Klik nih curve-nya. Gitu ya. Karena dia planar ya. Tinggal di enter. Tada, jadi dia nih, ada si surface. Nah, teman-teman sekalian, surface itu nggak sebatas bidang yang 2D seperti ini aja ya, surface itu, tapi surface juga termasuk ada yang namanya open surfaces gitu. Nah, itu gimana sih open surfaces itu? Misalkan kita bikin lingkaran deh, kita bikin lingkaran, oke. Ini kan curve ya, jadi ini bukan sebuah surface gitu. Nah, kita bisa membuat ini menjadi sebuah surface. Caranya adalah banyak sih. Kita bisa menggunakan yang namanya loft. Oke, sekarang kita coba pakai loft dulu ya. Nah, loft itu konsepnya teman-teman punya dua curve yang berbeda ketinggian. Terus teman-teman loft untuk menciptakan sebuah penutup yang dihasilkan dari dua buah curve. Oke lah, seperti itu konsepnya ya. Ini kita bikin nih, ada dua buah, ya, ada dua buah nih. Kemudian kita command prompt loft, ya, kita select si curve-nya, kita enter. Kita atur nih, teman-teman mau dia diselubunginya memang rigid, apa dibikinnya agak twist. Ini yang rigid dulu ya, rigid. Nah, oke, tuh. Jadi ini juga namanya curve teman-teman. Ini namanya juga surface teman-teman, tapi namanya open surface ya. Ini juga surface. Kemudian kita juga bisa membuat bidang open surface ini nggak cuma via loft, tapi bisa juga dengan metode lain. Kita pakai sekarang kotak ya. Ini kotak nih. Nah, ini kan kotaknya ini masih curve kan ya. Nah, sekarang gimana biar dia menjadi sebuah surface? Gampang, teman-teman. Kita bisa pakai command namanya extrude. Extrude curve. Di enter, select curve-nya, ya kan? Enter lagi, tarik ketemu semana tuh. Anggaplah segini. Tuh, jadi ini juga dinamakan sebagai open surface gitu ya. Jadi emang surface ini banyak banget teman-teman tipe-tipenya ya, ini open surface. Nah, terus karena ada open surface, apa sih yang dimaksud dengan closed surface? Oke, closed surface berarti bidangnya nggak ada yang kebuka gitu. Nah, gimana ya biar bidangnya nggak ada yang kebuka? Contoh lah di sini nih, ya kan? Nih. Nah, di bidang yang silinder ini, karena tadi kita pakai dengan metode loft, jadi loft itu artinya menyelubungi antara dua curve. Nah, bidang ini tuh masih terdiri dari sebuah loft, ya, sebuah surface yang disediakan dari loft. Nah, dengan curve yang ada di atas dan curve yang ada di bawah, gitu ya. Beda sama bidang yang sebelah kiri yang kotak, gitu. Kalau yang kotak, curve-nya sudah nggak ada lagi, gitu, karena curve-nya kita extrude menjadi surface. Sedangkan di sini, curve-nya masih ada, karena kita tidak mengextrude curve-nya, justru kita memproyeksikan bidang baru dari dua curve tersebut, gitu. Nah, di bidang yang ini nih, kita bisa membuatnya menjadi closed surface gitu ya, atau surface yang tertutup
dengan cara mengklik bagian curve-nya, terus kita klik namanya, kita kasih command prompt namanya planar surface. Tertutup kan jadinya kan, yang bawah masih kebuka nih, ya udah klik lagi curve-nya, planar surface, akhirnya dua-duanya ketutup gitu. Nah, kalau yang kotak nih ya, ini banyak sih caranya gitu. Bisa aja untuk menutup kotak ini kita bikin aja kotak baru di atasnya gitu. Ini cara pembodohan sih. Nah, tutup gitu. Jadi deh curve baru kan. Tinggal di planar lagi. Tutup kan gitu. Atau kita nggak mau nih pakai curve, ribet karena harus di planar-planar lagi. Oke, kita langsung aja bikin surface di atas surface ini. Tuh, jadi juga kan. Nah, ini menggunakan apa teman-teman? Surface langsung ya. Atau kita bisa pakai command lain gitu. Nah, ini nama commandnya, kita bisa aja pakai command lain tuh namanya caps gitu ya. Tinggal select bidangnya, terus kita command prompt nih, kita ketik C, A, P, cap ya. Cap, enter. Nah, langsung ketutup deh tuh. Dan sudah bukan menjadi partisi gitu, langsung bergabung semua. Beda ya kalau misalkan kita pakai yang tadi nih, pakai yang apa, pakai bikin survei sendiri. Nah itu masih si bidang ini, si close surface ini masih terdiri dari dua massa, ada penutup sama selubung gitu. Nah kalau kita pakai caps ya, kita enter, kita select all, cap. Nah ini tuh udah bukan dua massa teman-teman, udah satu massa yang bergabung gitu. Jadi itulah Rhino, banyak banget fiturnya, banyak banget komennya, tapi ya mostly serve the same ideas but different function ya. Nah sekarang kita lanjut ke yang mode creation yang lain teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan membuat sebuah model solid gitu ya. Nih teman-teman tinggal lihat icon ini yang kayak box, tinggal klik kanan. Oke, kita bikin aja pertama mungkin box kali ya. Oke, sambil saya bikin, saya akan jelaskan tentang solid gitu. Nah, sebenarnya bedanya apa sih solid dengan surface ya? Apalagi dengan closed surface kan? Karena hampir the same lah ya gitu. Kita bikin dulu nih solidnya. Nah, perbedaan yang paling utama ya, yang paling besar adalah solid ini selain dia closed polysurface atau closed surface, nah solid ini tuh perbedaan paling utamanya adalah dia memiliki volume. Itu teman-teman ya, dia tuh nggak hollow, dia punya volume. Itu yang membedakan antara solid dengan surface gitu. Nah di Rhino sendiri tuh ada banyak nih teman-teman jenis surface-nya. Ada box seperti ini, ada silinder juga, ada ini ada sphere, bola ya kita bilangnya kalau bahasa sehari-harinya. Terus ada yang tadi udah di depan, kita bikin cone itu, dan banyak lagi sih sebenarnya, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Jadi emang ada piramid nih terakhir deh tuh ya. Jadi emang banyak banget, teman-teman bisa explore sendiri. Dan kalau bisa teman-teman notice, misalkan kita tadi bikin yang piramid ya nih, si piramid tuh teman-teman bisa pilih tuh number of sides-nya. Nah ini bisa diganti teman-teman, ini teman-teman bisa teman-teman klik semua. Misalkan kita bilang oke, saya nggak mau 5 nih sisinya, maunya 4 aja, klik 4, tinggal dibikin tuh, jadinya kayak piramid beneran kan, nggak 5 sisi tapi 4 sisi seperti itu. Nah ini solid namanya teman-teman gitu. Oke, sekarang kita masuk ke model creation yang terakhir, yaitu mesh ya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi udah jelaskan sebelumnya, mesh ini agak berbeda dengan surface teman-teman ya, karena mesh ini tuh terbentuk dari entah itu triangular, entah itu terbentuk dari triangular geometry atau quadrilateral geometry gitu. Jadi dia terbentuk dari dua hal itu. Nah mungkin biar lebih gampangnya langsung tunjukin contohnya aja ya gitu. Nah tapi sebelum ngasih tahu contohnya, kenapa mesh ini penting gitu ya? Karena mesh ini tuh merupakan dasar dari NURBS atau NURBS geometri, dan bentuk mesh ini merupakan bentuk geometri
yang banyak digunakan oleh aplikasi 3D modeling lainnya gitu. Dan yang apa ya, maksudnya yang paling ringan sih mesh ini sebenarnya gitu. Jadi cocok untuk ekspor, misalkan teman-teman mau ekspor ke Maya atau ke Blender. Nah, mesh ini merupakan salah satu format yang biasanya dipakai, gitu, kan dia ringan. Oke, sekarang gimana ya cara buat mesh gitu. Nah, cara buat mesh di sini ada dua jenis curve nih teman-teman ya. Ada yang curve-nya memang organik nih freeform, sama ada yang curve-nya planar gitu ya, yang ortogonal gitu. Nah, untuk yang organik kita bisa dengan pakai function yang ini teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja nih icon mesh-nya ya, klik kanan. Tuh. Nah, kemudian teman-teman klik ini mesh patch ya. Terus teman-teman tinggal pilih curve-nya yang mana. Klik. Klik lagi. Nah, teman-teman perhatiin ya, beda ya. Jadi kalau mesh itu terbentuk dari segitiga ataupun segi empat. Ini benernya segitiga semua teman-teman nih. Bentukannya tuh. Nah, jadi kalau mesh dia tuh makin banyak segitiganya, berarti dia tuh makin kompleks gitu. Nah, ini karena desainnya nggak terlalu kompleks, jadi dia nggak terlalu banyak segitiganya seperti itu. Ya, beda sama surface ya. Ini mesh nih, kayak gitu. Kalau surface tuh, nah dia lebih ke yang elemen kotak-kotak kayak gini nih. Nah, ini yang agak susah dibaca oleh banyak aplikasi 3D modeling. Sedangkan ini yang widely known, widely used by aplikasi 3D modeling kayak Blender, Maya, Revit juga pakai mesh. Nah, sekarang ini kan yang organik nih yang free flow. Sekarang bagaimana cara membuat mesh dari yang planar kayak gini nih, yang ortogonal? Gampang, sama aja, tinggal teman-teman ini bisa lewat icon, bisa juga pakai command prompt. Nah, tadi kan udah pakai icon, sekarang pakai command prompt ya. Kita tinggal type namanya planar mesh. Nah, sekarang pilih planar curve-nya. Oke, enter. Tuh, ya kan? Teman-teman lihat nih, jadi mesh itu emang terbentuk suatu bidang, bentuk dari bidang segitiga ataupun kotak gitu. Bidang matematika yang terbentuk dari bidang segitiga dan kotak. Jadi dia membuat sebuah surface, tapi bukan surface ya, tapi ya, dia bentuk sebuah selubung namanya mesh gitu, bentuk dari segitiga dan bidang kotak. Nah, ini mesh-nya terakhir gitu ya. Jadi so far teman-teman udah tahu banyak nih. Tadi ada titik, ada curve, ada surface, ada yang closed surface, ada yang open surface, ada yang cuman talk to the surface, ada solids, dan terakhir ada mesh. Seperti itu.